Ini kita perlu belajar di tengah peringatan darurat, di tengah pengusaha yang quote and quote banyak. Ini kondisi kita lagi mau kemana ya? Masih ada perusahaan seperti Saratoga tahun lalu masih bisa membukukan profit 5 triliun di tengah kondisi kayak gini. Nah, ini kita pengen belajar. Gimana sih bisa tetap tumbuh di kondisi yang sulit? Buat bisnis menurut saya Kita kasih solusi. Peringatan darurat. Waduh, mulainya langsung dari situ ya. Peringatan darurat. Ini luar biasa, suatu kehormatan pembahasan pembukaannya peringatan darurat. Saya hadirkan orang tepat ya. Sepertinya darurat juga. Darurat, gue takutnya darurat. Mungkin Mandalika ditinggal beliau, takutnya ada nggak nih peminatnya nih? Waduh, satu. pasti ada. Satu aja masuk, Pak, izin. Sekali lagi mungkin nyapa dulu kali ya. Gimana Pak Sandiaga Uno, sehat Chief kita nih? Sehat, alhamdulillah, mengucap syukur. Mantap. Jadi saya rasa Anda yang waktu yang tepat untuk berbicara mengenai, ya nanti nyambungnya adalah peringatan darurat. Sampai akhirnya gini, kan kemarin saya dapat berita katanya, menurut berita adalah gara-gara Pak Prabowo, presiden terpilih kita, membatalkan. Makanya nggak jadi deh tuh, disahkan. Sehingga kalau tadinya nggak dibatalkan oleh beliau atau siapapun itulah ya, ini katanya negeri ini bisa chaos, Pak. Nah, saya nggak tahu deh. Artinya bisa 98 part 2 atau part 3 tuh. Kan 98 resesi atau krisis 98 2008. Ada krisis ekonomi 2008. Habis itu 2024. Ya, pandemi ikut ya part 3 lah. Ya. Nah, gitu-gitulah ya. Nah, terus pengusaha harus ngapain? Sementara peta beliau teman-teman ketika di tahun 98 lagi krisis-krisisnya justru PT Saratoga lagi bersinar-bersinar, dan saya mengucapkan congratulations untuk tahun ini. Angkanya luar biasa, Pak. Anda garis finishnya dengan di... Jadi yang penasaran boleh googling aja kan, Saratoga kan perusahaan terbuka, googling aja. Profit 2023. Oh, udah terbuka? Udah. Sebut aja dong 5 triliunnya berarti. Langsung aja dari Bapak ini. Monggo, Saya juga nggak update malah. No, saya bantu Terlalu update. sibuk di kementerian. Saya update, Pak. Saya bantu update 5 triliun, Pak. Oh ya? Yes. Oh iya. Nah, ini yang kita Kok perlu segitu, belajar. gitu. Ini kita perlu belajar di tengah peringatan darurat, di tengah pengusaha yang quote and quote banyak. Ini kondisi kita lagi mau kemana ya? Masih ada perusahaan seperti Saratoga tahun lalu masih bisa membukukan profit 5 triliun di tengah kondisi kayak gini. Nah, ini kita pengen belajar. Apa korelasinya di peringatan darurat termasuk buat pengusaha? Iya. Dan gimana sih bisa tetap tumbuh di kondisi yang sulit? Waduh. Jadi pertanyaan tadi pertama ya. Yes. Iya. Peringatan darurat ini, saya pas lagi nggak di Indonesia, saya lagi ada di Eropa waktu itu. Oke. Dan saya bisa membayangkan ya, pastilah beliau presiden terpilih, Iya. ya pasti akan menjadi referensi daripada pengambilan keputusan. As simple as that. Dan buat bisnis menurut saya selalu ada pemikiran be greedy when everybody is fearful, dan be fearful when everybody is greedy. Oh, keren. Nah, ini kan kita sekarang khawatir nih, ada geopolitik, perlambatan ekonomi global. Tapi ini saatnya nih buat shopping, buat invest. Buat invest. Ini nih justru buat yang true warrior ya. Ini saatnya mereka harus mulai melihat peluang-peluang investasi apa nih. Jadi kalau teman-teman di tempat saya berkarya yang lama ya, tadi disebut Saratoga nih lagi udah hunting nih. Lagi belanja-belanja ya? Udah lagi tersebar kemana-mana, mereka mencari peluang gitu loh. Karena ini yang akan selalu mendefinisikan kesuksesan kita 5-7 tahun dari sekarang. Jadi ngelihatnya ini bukan 18 bulan ke depan, tapi 5-7 tahun dari sekarang. Oh, oke. Siklus investasi itu seperti itu. 5-7 tahun dari sekarang. Jadi kita kalau melakukan sebuah kegiatan investasi, jadi tadi data-data yang diangkat buat 2023 ini keputusannya itu diambil di 2015 sampai 2017. Oke. Wow. Jadi lag daripada hasil investasi itu kan
siklusnya tuh 5-7 tahun. Iya. Makanya ketemunya di 7 tahunnya adalah di 2023-2024. Makanya saya bilang jangan pernah menggunakan short term data untuk mengambil keputusan long term. Jadi selalu pakai data yang long term. Untuk seorang pengusaha itu dia harus menguasai data-data tren terkini, data-data yang akan menghiasi selama 5, 7, 10 tahun ke depan itu dia harus punya tuh. Makanya disebut big data. Jangan pakai data-data yang short term untuk mengambil keputusan yang long term. Oke. Kita mulai masuk teknis aja nih ya. Artinya waktu di tahun 1998, kita runut kali ya Pak ya. Yang Anda lakukan apa Pak saat itu? Survival. Apa yang Karena dilihat? saat waktu kita pandemi kan kita harus survive. Oke. Kita gimana caranya lah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu untuk bisa bertahan hidup. Saya kehilangan pekerjaan kan, dan ngerasa nggak punya, jadi pengangguran gitu, nggak punya penghasilan itu betul-betul suatu hal yang sangat membuat kita ini double impact ya, kantong tipis, terus mental semakin kritis gitu kan, karena kepedean nggak ada, kita melihat keadaan situasi yang sulit. Jadi pada saat itu untuk bertahan aja sih udah prestasi. Jadi bertahan. Nah, tapi pada kesempatan waktu bertahan, saya mendirikan sebuah usaha di bidang keuangan dan investasi. Pertama memberikan solusi, kasih solusi. Karena kan nggak punya modal dulu. Kasih solusi perusahaan-perusahaan yang masih mengalami kesulitan akibat waktu itu krisis moneter, dengan memberikan solusi-solusi keuangan dan investasi. Nah, pada saat itu kita melihat bahwa tren daripada ekonomi 5-7 tahun ke depan itu ada di 3 pilar besar pada tahun 97-98 itu. Jadi pilar besar kita, negara dengan 17.000 pulau, sumber daya alam yang melimpah ini adalah pertama ya, kekuatan Indonesia adalah sumber daya alam. Jadi invest in natural resources, itu pilar pertama. Komoditas. Nah, untuk menjadi negara maju, karena kita pikir bahwa Indonesia akan keluar dari krisis pada saat satu waktu, maka yang harus dibangun adalah infrastruktur. Makanya kita mengejar bisnis kedua di infrastruktur, baik itu infrastruktur produk, infrastruktur project maupun infrastruktur services. Jadi 3 pilar di infrastruktur. Dan yang ketiga yang lebih agak long term adalah Indonesia dengan negara 250 juta lebih penduduknya, kelas menengahnya akan bertumbuh, pasti investasi di bidang consumer, investasi di bidang kebutuhan sehari-hari yang pasti akan menjadi primadona dari perbisnisan di Indonesia. FMCG ya. Bisa bicara mengenai hal-hal yang kita gunakan setiap hari, kita makan setiap hari, kita perlukan, pokoknya semua yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat Indonesia itu. Jadi pilar ketiga yaitu consumer goods and services. Nah, dari 3 pilar itu kita melihat hasilnya Saratoga itu waktu dia go public 2013. Jadi persis sama siklusnya di perusahaan investasi saya yang lain yang Rekapital adalah 5-7 tahun ke depan. Nah, pada saat 97-98 itu kita mulai aktif berinvestasi di 2004-2005. Makanya pas 2013 kita IPO, itu pilarnya sudah jadi di 3 pilar utama tersebut. Itu aja kuncinya aja dari 5-7 tahun ini, berarti yang kunci utamanya adalah harus jelas blueprintnya ya. Harus jelas blueprintnya. Ini udah dapat nih blueprintnya. Makanya langsung pas banget. Enak bener. Enak langsung mukanya beliau. Blueprint ini mesti disadari. Nah, bedanya waktu saya nggak menyadari 360 blueprint itu penting dan perlu ada. Tapi kita kan learning by doing. Kita waktu itu kan trial and error gitu. Jadi kita mulai salah, jatuh bangun. Menariknya sekarang ini semua udah ada ilmunya. Udah nggak perlu kita lalui tanpa analisa yang akurat.
Nah ini yang menurut saya 360 Blueprint ini bisa menjadi referensi bagi anak-anak muda yang sekarang nggak mau menjadi penonton, mereka ingin menjadi pemain. Nggak mau menjadi follower, mereka ingin menjadi leader. Gitu. Iya benar ya. Jadi kalau dipikir-pikir, Coach, dan juga buat teman-teman, tadi Pak Sandi sempat sampaikan bahwa ini kan kemarin-kemarin biarkanlah ibaratnya saya babak belur, nyari petanya, nyari blueprintnya, nyari Google Map-nya dan seterusnya gitu kan, sampai akhirnya ketemu di titik yang sekarang yang Masya Allah tahun ini juga dikabarkan Saratoga sangat profit gitu. Artinya buat teman-teman pengusaha belajar sama ahlinya. Bukankah itu juga udah kita dapatkan ilmunya kan, serahkan sama ahlinya dan lain sebagainya, daripada teman-teman yang ngejalanin ikutan babak belur seperti yang beliau rasakan. Bener langsung aja contek babak belur ilmunya. di politik juga. Saya udah pakai baju warna hijau loh. Ini tadi udah ngomong. Ini gue pakai baju. Bapak masih di sini nggak sih gitu ya? Hijaunya udah mulai memudar. Hijaunya nggak gini gitu. Itu kodenya. Gue nyari hijau. Gue pakai baju abu-abu. Makanya gue pakai putih. Kayaknya bapak udah netral. Makanya gue nyari hijau yang agak butek mana ya gitu. Kayaknya mau keluar kayak apa gimana gitu. Nah, makanya intinya adalah belajar sama beliau teman-teman. Nah, gimana caranya? Mungkin luar sana susah aksesnya. Mungkin nggak tahu nomornya, mungkin nggak tahu kapan waktunya. Mumpung ada saat ini, ambil kesempatannya teman-teman. Insya Allah Pak Sandiaga Uno bilangnya waktu kemarin begitu di poster, Pak ini tulisannya menteri apa enggak ya, bilang sama Mas Radit. Entrepreneur aja, iya siap. Di poster entrepreneur aja. Harusnya kan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif kan. Saya nggak tahu nanti mungkin abis ini saya gali tenang-tenang teman-teman ya. Kapan acaranya? Nggak cuma Pak Sandiaga Uno selaku pengusaha sukses ya, ada juga CEO-nya House, ada Mas Gufron ya, ada Pak Sigit juga, bosnya Bluebird, benar. Ada beliau. Ini Coach Muhammad Ismail, chief kita, ya ada Coach Rene Soehardono. Coach Rene. Ada Coach Rene, ada Coach Derry. Insya Allah, amin. Semua, sama Coach Yusak juga. Semua dari 360 derajat blueprintnya akan kita bocorkan. Kapan acaranya? Ini 4-7 November 2024 di Novotel Hotel Bogor. Nah kita saatnya gali. Contek, gitu lah. Pengusaha-pengusaha harus benar-benar belajar sama ahlinya langsung lah. Dengar tadi nih, gue pengen tanya. Jadi gini Pak Sandi, tadi kan di 97-98 kondisinya kan kantong tipis, mental kritis. Bagus tuh kata-katanya. Itu kan survival mode. Tapi kan pengusaha di saat yang sama harus membalance antara survival mode sama keinginan untuk tumbuh. Apa kuncinya pada saat itu Pak Sandi bisa punya kemampuan untuk berpikir kok jernih banget gitu mikirnya. Kayaknya kita harus invest di sini. Padahal mental kritis kantong tipis gitu kan. Nah, pengusaha hari ini kita habis kena babak belur gara-gara COVID. Kebanyakan perusahaan sekarang punya isu di cash flow. Mikirnya survival mode. Tapi justru ini kan kita pengen nyalip di tikungan. Ini momennya kan justru. Iya benar. Apa yang dilihat oleh pengusaha dan apa yang dilihat oleh investor atau apapun itu kan kalau salah ngambil keputusan. Tadinya saya ngiranya malah tadinya yang cepat dulu. Tuh lihat, ilmunya belum nyampe kayak beliau. Yang pertama 2-3 tadi kan, natural resources, ya kan, sampai ke FMCG. Kita mikirnya yang quick win aja deh. Udah langsung aja main cepet-cepet aja deh. Ternyata enggak, pas pikir-pikir iya lagi ke sumber daya alam itu tuh peta-peta begitu butuh blueprint teman-teman. Emang makanya wajar saya belum nyampe di angka itu ya. belum. PKP aja kemarin sore. When you're in survival mode, you don't have a luxury to think about growth. Itu pasti semua yang ada di benak kita adalah day by day. Gimana caranya hari ini nih kita bisa punya cash flow untuk bulanan mesti bayar gaji, itu. Bagaimana kita mesti bayar sewa dan lain sebagainya. Overhead. Tapi yang menarik adalah setiap pengusaha yang sukses, setiap entrepreneur yang handal itu selalu take time buat reflection. Jadi reflectionnya ini penting banget sih, apalagi kita, saya ini sangat bersyukur gitu. Saya tuh morning person. Jadi antara subuh sampai matahari terbit is the best time, dan itu ada di bukunya Harris tuh, Productive Muslim. The best time to take reflection itu ya pagi-pagi tuh habis sholat subuh itu, apa sih langkah fundamental, langkah long term yang harus kita lakukan gitu. Itu tuh kontemplasi itu. Itu kan waktunya agak lumayan panjang tuh sebelum kita berolahraga. Jadi ternyata growth kita itu hanya dihasilkan oleh dua, inorganic atau organic growth. Nah kita lihat dari bisnis kita sendiri,
apakah bisnis kita bisa memberikan pertumbuhan yang di atas rata-rata. Dan kita melihat yang kedua, dan ini yang menurut saya menjadi DNA kita. Apakah kita bisa bertumbuh dengan memperluas, berekspansi, dengan mengakuisisi bisnis-bisnis lain yang kita bisa memberikan nilai tambah. Oke, akuisisinya berarti bidiknya ke ranah yang tadi disebutkan. Yang pilar tadi. Pilar tadi ya. Pilar tadi. Dan harus dicari nilai tambah. Karena kita jangan sampai pernah mengambil suatu bisnis usaha tanpa kita bisa memberikan kebermanfaatan kepada bisnis tersebut. Oke. Jadi kita masuk ini tuh kita harus bermanfaat juga buat bisnisnya. Oke, kalau dibalik gimana Pak? Misalnya ya bahasanya udah terlanjur kayak atau salah ambil keputusan lah gara-gara nggak baca blueprint atau nggak punya blueprintnya kan ya oke lah qadarullah gitu. Taunya yang diambil dia langsung lepas investasinya banyaknya di urutan yang pilar ketiga, which is yang FMCG gitu ya. Ya makanan minuman yang basic needs lah. Itu salahkah total atau masih ada harapan? Apa langsung putar balik langsung masuk ke SDA, natural resources atau gimana Pak? Consumptionomics itu nggak salah. Okay. Jadi FMCG perusahaan itu bagus banget menurut saya, dan ekonomi kita kan didrive dari konsumsi kan. Yeah. Dan itu bagus dan kita memang harus ada di pilar itu. Tapi kita mesti melihat gitu bahwa apakah kita punya path untuk bisa menjadi top 10 di industri. Apakah kita punya kemampuan untuk bisa tembus top 5 gitu. Apa yang harus kita lakukan ke sana? Kalau kita punya blueprintnya, selama perusahaannya tidak bleeding, selama perusahaannya tidak menyita waktu kita yang luar biasa, stay in the business. Tapi kalau misalnya ada 3 pertanyaan utama kita tadi, bisa nggak kita growth menuju top 10? Bisa nggak kita tetap stay profitable and cash flow positif? Hati-hati nih, karena profit sama cash flow nih beda. Nih. Super beda. Nah ini Coach Mo bisa jelasin nanti. Saya selalu tuh fokus di EBITDA. Jadi earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Intinya berapa duit cash yang kita punya di setiap akhir periode itu yang akan jadi ukuran kita. Dan yang ketiga adalah apakah kita punya kemampuan untuk menangkap peluang berikutnya. Jika 3 jawabannya enggak, ya kita harus bite the bullet namanya. Kita harus cut loss. Tapi kalau misalnya jawabannya masih bisa, kita punya path yang kuat, kita punya management team yang bisa handal untuk membawa kita ke persaingan lebih tinggi, kita nggak bleeding, dan kita bisa menangkap peluang-peluang baru, stay in the game. Urusannya ngambil keputusan sulit pada momen-momen kayak gitu ya. Stay in the game, lanjut atau enggak. Pak Sandi pernah nggak punya pengalaman ngambil keputusan yang paling sulit, yang nggak bisa dilupa, kayak keputusan itu adalah keputusan yang paling sulit yang pernah diambil dan hasilnya ternyata wow. Pernah nggak Pak Sandi? Keputusan politik atau bisnis? Bedakan antara pilihan sendiri atau memang mungkin tergiring secara bisnisnya. Salah satunya yang dari putih krem ke hijau gitu. Itu pilihan tersulit dan terburuk. Dari putih ke hijau gitu ya. Iya betul. Tersulit dan terburuk ya. Saya nggak tahu itu dari hati apa emang dipaksa orang ya. Ya oke. Atau kena prank kan beda juga. Oke. Lain lagi. Kembali lagi. Emang jago. Gue gatel, gue pengen keluarin ya. Kan pertanyaan Pak, bukan statement. Jadi kan kalau pertanyaannya apakah kena prank gitu kan nanya. Kecuali Anda kena prank Pak. Nanya sekaligus memberikan penekanan. Iya penekanan. Kayaknya Bapak kena prank gitu. Aduh. Coba ini mata audiens kita ini lagi melakukan pengkondisian. Ini adalah prank. And you fell into it. Coba Bapak jangan liain. Oke, gimana Pak tadi Pak? Keputusan sulit pasti, dan banyak setiap masa ada keputusan sulit, dan saya nggak pernah menyesali keputusan yang baik itu adalah yang diambil. Keputusan yang ditunda itu selalu tidak baik. Jadi apapun hasilnya berarti ya? Apapun hasilnya. Wow. Jual kecepatan, misalnya saya ada jual investasi, waktu itu udah kita bleeding, tapi ternyata berhasil menjual dengan sedikit profit. Sebetulnya nggak sedikit, cukup besar juga. Tapi terus akhirnya setelah beberapa tahun
kita lihat loh, kok bisnisnya makin lama makin gede. Akhirnya setelah 5 tahun, siklus kita kan 5-7 tahun kan. Setelah 5 tahun, nilai perusahaan tersebut 7 kali lipat lebih besar daripada nilai waktu saya jual. Apakah saya menyesal? Enggak juga sebetulnya, karena menurut saya belum rezeki saya. Dan mungkin di tangan owner yang baru ini dia bisa mengembangkan yang lebih baik. Dan biasanya investor itu seneng ngomong hal-hal yang luput dari mereka gitu. Jadi waduh, coba gua ini. Itu sangat tidak healthy menurut saya. Lesson learned boleh, tapi kita melihatnya malah apa yang bisa menjadi inspirasi kita. Karena kembali lagi kepada value kita, rezeki tidak pernah tertukar. Keren banget. Ini sebagai muslim tuh harus ditancapkan tuh tauhid, akidah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat dari peta yang sekarang ya, Coach Mu, Pak Menteri statusnya masih menteri nggak sih, Pak? Hari ini masih nggak tahu besok. Bapak, aduh. Karena ngecek ini periode reshuffle masih terus berlanjut. Masih berlanjut. 1 bulan terakhir. Iya, kan baru siap-siap mau pindah, kan bukan berarti berhenti. Kan di berita kan lagi beres-beres kantor. Kan beres-beres kan mau biar rapi. Oh, biar rapi. Biar nggak gerabak-gerubuk gitu loh. Abis itu bikin partai yang baru sama. Tapi yang bagus waktu rapi-rapi kantor nggak banyak mainan sih di mejanya. Wah, aduh, itu nggak tahu kalau ruangannya beliau ya. Tapi gini Pak Menteri, ya kan enak kan. Jadi kalau lihat dari sekarang, kita masih ngomongin blueprint nih. Blueprint berarti kan juga kan pengusaha juga beririsan sama stakeholder, shareholder, apapun itulah. Termasuk yang ada di negara ini. Ya, kita tahu ada presiden terpilih, wakil presiden terpilih, Pak Prabowo, Mas Gibran. Pengusaha ini kira-kira ngelihat kan sekarang lagi wait and see ya, dan lain sebagainya. Terus mengenai keputusan, mengenai nanti masa depannya kan 5-7 tahun, berarti kan artinya udah di garis finish Indonesia Mas belum ya? Belum ya? Belum. Hampir menuju ke sana lah ya. Oke. Nah, dengan adanya yang sekarang, kira-kira pengusaha harus ngapain, Pak? Kalau sekarang gaya mainnya fokus bisnisnya IKN, DKJ. Nah, ini masih bingung nih. Terus 8%, 0,8% atau apapun itu bentuknya ya. Iya, maksudnya ini mungkin pengusaha ngapain, Pak? Stay invested menurut saya. Jadi jangan pernah kita keluar dari siklus investasi. Jadi menurut saya jika ada bisnis yang sudah dipersiapkan, sudah ada peluang yang akan dilakukan, itu invest sekarang, jangan ditunggu. Karena wait and see itu is never a good strategy. Kita harus stay invested karena siklus ini akan terus untuk ya kita mau bertumbuh 5-8% itu ya to be see ya, to be determined gitu loh, to be kita akan nanti menjadi saksi daripada itu. Tapi pertumbuhan Indonesia itu inevitable. Semua kita melihat bahwa Indonesia trajektorinya 5% ke atas. Selama kita bisa mengkonversi bonus demografi, kita bisa mengkonversi political stability, dan juga di mana kita bisa terus berinvestasi di SDM kita, memperkuat institusi, dan yang paling penting menurut saya pola sebetulnya ini kita udah benar keberlanjutannya. Keberlanjutan itu tentunya dengan beberapa perubahan di hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi kita udah ada di rel yang tepat. Jadi sebagai pebisnis kalau saya lihat wait and see kita rugi karena ini lagi naik nih trajektorinya. Jadi kalau kita mau beli valuasi di sini atau di sini, ya pasti kita belinya di sini dong. Pas lagi sekarang gitu. Tapi nanti kalau kabinetnya udah ditunjuk, nanti 100 harinya sudah berlewat, ini ya kita udah tahu kok masalah geopolitik, turbulensi ini masih ada sama kita untuk 2-3 tahun, mungkin 5 tahun ke depan. Malah mungkin forever to stay gitu. Jadi buat saya, kalau saya di dunia usaha, dan kelihatannya ada kemungkinan besar balik ke dunia usaha, saya akan menyampaikan kepada komite investasi saya untuk stay invested. Jangan-jangan kasih solusi sama Zahir udah masuk di listnya. Harusnya sih gitu ya. Iya. Saratoga ya. Ya
tolonglah Pak. Gila udah gak ada kata-kata, gak ada bluffing. Ini berbahaya kalau kasih solusi udah bicara tolong ini. Biasa ngasih solusi ini minta tolong ini. Ini berbahaya justru ya. Tapi aman Pak. Tapi berasa mengenai profit mah profit. Cuma kan lonjakan turun naiknya tuh berasa mungkin di tahun ini karena yang memang penting path. Menurut saya itu roadmap ya. Jadi naik turun biasa lah ya. Oke. Tapi kan titiknya kita udah tahu di sana. Dan pertanyaan 3 tadi, nyampe nggak kita di titik itu? Kalau kita bisa punya peluang untuk nyampe di titik itu, saya waktu ketemu Coach Mo berapa tahun lalu ya? 2017. 2016. Di mana? Di AFC? Wagub masih. Wagub DKI. Waktu di DKI yang gua endorse pertama kali ini Coach Mo. Jadi saya waktu itu kan punya program OKOC. Iya betul. Itu gak bisa lupa ya. OKOC iya. OKOC itu sekarang by the way buat update ada 600.000 UMKM kita. Sebagian besar sudah terekspos dengan Zahir. Karena saya bilang tanpa ada penataan keuangan yang disiplin dan sistematis itu dilakukan, kita nggak akan mungkin bisa mencetak UMKM yang berdaya saing. Jadi waktu itu mitra kita terbesar untuk memastikan bahwa UMKM kita ini nggak jalan di tempat. Bisa tahu nih bener profit atau enggak, cash flow-nya positif atau enggak. Kok gue ekspansi terus, kok gue tekor melulu gitu loh. Ya kuncinya ya harus ada sistem keuangan yang kuat. Wah itu dia, karena UMKM uang masuk kelihatan banyak, tapi kok kemana nih arahnya nih? Jualan terus, tapi duitnya nggak pernah ada itu. Memang software dari Zahir itu sendiri. Pak Sandi, kalau tadi bicara sebagai perusahaan investasi dan pengalaman invest di banyak perusahaan, apa yang sebenarnya Pak Sandi lihat ketika ingin invest di sebuah company? Putusin, kayaknya ini kita masuk nih. Sedangkan mikirnya kan jauh nih, 5-7 tahun lagi. Iya betul. Berarti ada banyak variabel yang dipertimbangkan. Apa aja Pak Sandi? Industrinya dulu minimal. Start dari industri baru nanti ke teknikal. Kalau saya penganut sistem fundamental analysis. Jadi saya industrinya saya tentukan dulu. Dan setelah itu saya lihat universe di setiap industri itu seperti apa. Jadi Zahir ini masuk pasti karena dia di dalam salah satu ekosistem financial dan teknologi, termasuk juga pengembangannya ke depan. Jadi pertama fundamental industrinya dulu, dan kedua I have to be honest, team, orangnya. We invest in people kok. There are people behind numbers. Mau profitnya seperti apa, menariknya akhirnya bolak-baliknya ke orangnya. Apakah amanah atau enggak? Itu aja. Jadi kita selalu bilang first impression never wrong. Jadi begitu impresi kita pertama kita lihat. Jadi sebetulnya ketemu orang itu due diligence itu bukan ngelihat pembukuannya aja, ngelihat pabriknya aja, tapi kita lihat ini orang seperti apa chemistry sih. Juga, chemistry gitu ya. Penting. Dan dia bisa nggak sih membangun tim ke depan? Bagaimana dia berinteraksi? Jadi memang sekarang udah jauh dimudahkan ya. Analisa investasi itu saya dengar dari Coach Mo udah bisa pakai AI dan lain sebagainya. Tapi yang belum bisa itu adalah intuisi tadi tuh. Melihat orang terus berdasarkan pengalaman, oke deh dia amanah kayaknya gitu. Zahir berarti udah mau AI kan mau launching bentar lagi ya? Yes. Minggu depan mudah-mudahan insya Allah. Jadi nanya-nanyanya udah sama robot tuh ya. Nanya-nanya tentang keuangan, neraca. Pakai AI. Semua, profit, loss, surplus, defisit. Yes, semua analisa bisnisnya AI based, kita tinggal tanya apa aja dijawab. Ngeri, pokoknya gue pengen cash sekian nih, jagain dong cash flow gue nih, biar tetap gue punya cash gitu. Zaman sekarang begitu Pak Menteri, ngeri banget ya. Nah, artinya kalau teman-teman misalnya tadi jangan dijawab semua ya secara full ya Pak Menteri ya. Nanti kan biar teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut karena beliau juga harus berangkat ke bandara. Jadi apa yang harus dilihat selain memang people, pasti tentunya banyak turunannya lagi ya. Banyak. Tahan dulu ya. Ada turunannya, ada people, plan kan harus jelas tuh. Terus
orang-orangnya seperti apa yang akan menjalankan perusahaan itu butuh blueprint. Kalau ditahan kapan dong kalau mau dengerin Pak Sandi? Nanti ntar tanggal 4 sampai 7 November Wih 2020. terbaik. Asik jualan. Ada dua yang gua catat. Apa tuh? Tadi Pak Sandi bilang sebagai business owner, sebagai decision maker kita butuh waktu kontemplasi. Iya. Dan 360 ini waktunya kontemplasi. Ya oke. Keluar dari rutinitas, kita kumpul bareng di Bogor, Aduh. ketemu sama expert, kita mikir bareng-bareng, dapat insight. Yang mahal Yang tuh kedua, networking itu ya. Oke. Tim ya. Kalau kita nggak mau invest tim, di tim, nggak mau ngajak tim kita belajar, gimana? Itu. Ajak tim. Ajak tim ya, bareng sama tim. Jadi kayak kemarin atau cerita success story kemarin lah ya. Season 1, season 2 ada yang satu perusahaan meskipun dia sudah sampai revenue-nya setahunnya 70M, ada yang sampai T juga dan lain sebagainya, dia ikut ke sana 360 Business Blueprint. Itu dia bawa sampai 7 orang ada, Pak. Iya. 7 orang karena dia bawa semua C-level. Jadi ada CFO, CMO, CBDO, CHRO dan seterusnya itu dibawa semua. Nah ini makanya kayaknya bakal terulang lagi nih teman-teman. Ajak tim, kita ngobrol bareng, networking dan lain sebagainya, ada beliau juga di sana. Nah untuk detailnya kayak gimana buat teman-teman 4-7 November 2024, daftarkan diri teman-teman semua. Nih informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah nih. Mantap, 360 Business Blueprint. Nggak cuma itu, detail, nggak cuma Pak Sandiaga Uno doang ya Pak Menteri, tapi rame. Mas Gufron Haus, di situ ada juga Pak Sigit Bluebird, ya bosnya Bluebird dan lain sebagainya. Lengkap, cek aja di situ ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Menteri dan juga coachmu di sini. Closing statement Pak Sandi untuk pengusaha. Wah. Closing statementnya ya. Biar gak wait and see aja gitu. Iya betul. Ini kan peringatan darurat buat pengusaha kan. Ini benar banget. Iya kan? Karena peringatan darurat kita ini bukan hanya di situasi perpolitikan, dan saya lihat ini wake up call sih sebetulnya. Iya. Wake up call di mana perpolitikan kita sekarang oke, bersatu yuk. Nah, alhamdulillah. Nanti ini peringatan darurat juga buat bisnis. Kalau kita tidak act now, ini kita akan forever nggak nyampe 2045 Indonesia Emas. Kita harus jalanin sekarang untuk bisnis bisa mengambil peluang. Jadi 360 blueprint ini menurut saya adalah waktu kita yang tepat untuk refleksi, kontemplasi, terus kita lihat bisnis kita dan kita menuju ke Indonesia Emas 2045 yang ada di depan mata kita. Wah itu dia tuh. Tapi harus tahu kuncinya, harus tebus blueprint ntar di acara nanti ya. Mantap. 360 bisnis blueprint. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih sudah mampir sini. Mau saya bantu-bantu, ruangannya diberesin? Ruangannya sudah beres. Jadi kebetulan rumah dinas juga sudah. Ini terakhir nih, kontainer terakhir, karena sebetulnya saya nggak tinggal di rumah dinas, tapi kebetulan dipakai buat kajian, buat kegiatan-kegiatan kementerian. Ini sekarang barang-barang yang milik pribadi sudah mulai diangkat dan memudahkan juga buat menteri barunya nanti. Udah ada kode nih, menteri baru. Ya kan menteri baru ini kan pemerintahan baru, mudah-mudahan menteri baru juga. Anda di mana nanti? Kalau kembali jadi kalau mau tahu datang ke 360. Makin lengkap blueprint kita nih. Kalau mau tahu di mana posisi berada Bapak Menteri kita Sandiaga Uno ini, nanti akan dibocorin di sana. Apa ya, Menko dapat nggak sih? Di atasnya kali ya. Di atasnya. Udah di atasnya. Wakilnya 2 apa? Kalau pengusaha di atas bro selalu. Terbaik ya. Harus main di banyak kaki ya. Makasih jadi ya temennya menteri. Makasih Pak Menteri. Thank you coach. Kita kasih solusi.